Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kanal Angker. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah setia untuk menonton kanal Angker ini, sudah subscribe, like, dan jangan lupa nanti tinggalkan komen-komen dalam video kali ini. Terima kasih. Tidak berlama-lama, kali ini kami kedatangan tamu dari kawan kita. Beliau ini namanya Mas Adit. Nanti di sini akan ada banyak cerita-cerita mistis tentunya yang pernah dialami Mas Adit ini. Mungkin bisa langsung selamat datang di channel kami, Mas Adit. Terima kasih Mas Yofi. Ya, kali ini Mas Adit akan membawakan cerita-cerita yang pernah dialami ya Mas. Insya Allah. Ya, mungkin teman-teman aktifkan mode seram Anda. Kita akan ulas pengalaman horor dari Mas Adit. Silakan Mas Adit, pengalaman horor ini terjadi kapan, di mana, mungkin bisa diceritakan kepada kami Mas Adit. Kejadian ini saya alami sekitar 2 bulan sebelum nikah. Saya nikah tanggal 1 Maret 2021 ya, sekitar awal tahun 2021 ya. Waktu itu saya dapat order itu kan, karena waktu itu saya belum masih di travel ya, masih di tour and travel. Jadi apapun kita angkati gitu, maksudnya kita berangkat gitu, siap nggak siap kita berangkat juga gitu. Waktu itu kebetulan saya dipercaya untuk bawa 1 unit Elf, Isuzu Elf, dan acara lamaran di Blitar. Di luar daerah ya berarti? Di luar daerah, di Blitar ya, kota Blitar lah. Jawa Timur ya Mas Adit? Jawa Timur ya. Ya, tamunya ini yang saya bawa itu, saya jemputnya di daerah Temanggung, di Paraan, masih ke utara lagi gitu. Sementara posisi itu Anda lagi di mana Mas? Di kota mana waktu itu? Waktu itu masih di Jogja ya, masih di Jogja. Perjalanan ke Temanggung itu masih baik-baik aja Mas. Oh, berarti dari Jogja jemput tamunya tuh di Temanggung. Di Temanggung. Oh, acaranya padahal di Blitar. Ya. Waktu itu perjalanan saya jemput ke posisi dari Jogja sampai ke Temanggung itu nggak ada apa-apa seperti biasa kalau pagi saya itu ya Mas. nyetir. Oh, malam Mas. Oh, malam juga. Saya berangkatnya malam. Kebetulan malam. Sekitar saya berangkat dari Jogja itu selepas Isya sampai Temanggung itu sekitar jam 10, setengah 11 kita loading, selepas tengah malam kita berangkat. Itu dari Jogja sampai Temanggung nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Masih aman ya berarti? Masih aman, nggak ada hal-hal yang mistis terjadi? Belum. Nah, ketika udah masuk semua penumpang, kebetulan penumpang itu mayoritas udah umur semua Mas, maksudnya istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, yang muda itu cuma ada 2 kalau nggak 3, saya agak lupa. Nah, sama Pak Sutri masih muda juga Mas. Nah, tapi Pak Sutri itu dulunya di depan, di sini sama saya. Saya, Pak Sutri sama anak 1. Itu Mas Adit sempat istirahat di Temanggung atau? Ya, istirahat sekedar waktu loading aja. Loading saya istirahat. Berangkat dari Temanggung jam? Setelah jam 12. Setelah jam 12 saya baru berangkat. Mendekati dini hari berarti ya Mas? Dini hari berangkat. Nah, karena ada pokoknya saya, anak kecil, terus Pak Sutri, orang tuanya ibu dan bapaknya di situ. Iya. Belakang ada rombongannya ya, maksudnya yang depan itu cuma yang masih maksudnya ketika berangkat semua baru berjalan sekitar 20 jam, udah banyak yang terlambat tidur karena udah terlalu malam. Mungkin bisa sedikit diceritakan
jalurnya lewat mana itu ya Mas? Dari Itu Temanggung. saya dari Sukorejo Mas. Oh, dari Temanggung. Sukorejo ya, dari Sukorejo, Temanggung, terus Magelang, Jogja, terus lewat selatan arah Wonogiri, terus apa namanya, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, baru Blitar. Itu udah sepi ya Mas dari Udah sepi Mas. dari Temanggung itu udah sepi ya? Udah sepi. Nah ini yang paling mistis untuk berangkatnya itu pertama kali cuma ada di Temanggung Mas. Oh ya. Ya, Gimana tapi, Mas? Waktu itu kan karena mohon maaf dikit-dikit kayak bisa apa namanya, kayak lihat sekelebat apa atau yang di tengah jalan atau gimana gitu, biasanya saya minggir gitu kan. Nah ketika saya waktu itu masih di Sukorejo, saya minggir gitu, saya lupa kalau di sebelah kiri saya itu ada anak kecil itu terus bilang sama ibunya, mama itu apa mata tadi Ma gitu, kok sama omnya dibikin terus minggir gitu. Ya kan lupa karena lupa Oh, jadi ya, ada anak kecil. Wah, kok tahu juga ini anak kecil, terus saya agak hati-hati lagi gitu kan. Itu sempat menanyakan nggak yang orang tua anak kecil itu? Apa itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Untuk menenangkan anak kecilnya. kecil. Mungkin dalam hati orang tua ini udah paham kalau paham. oh ini pasti tadi ada sedikit gangguan. Ya. Saya karena habis tengah itu kan karena di tengah kebun kopi gitu. Itu kan. di daerah Sukorejo. Sukorejo. Oh, ya. ada kebun. Bejen kalau nggak salah ya. Itu kanan kiri emang hutan. Hutan itu hutan. Ya hutan karet atau hutan pinus ya, lupa saya. Itu masih bertemu atau masih papasan sama masih mobil-mobil lain juga? Masih aman. Masih papasan, tapi kadang-kadang kita di jalan nggak tahu kan Mas ya. Kadang nongol gitu. Ya istilahnya kalau orang Jawa kan plamit gitu istilahnya. Oh iya. Ternyata si anak ini lihat, wah itu apa gitu kan. Oke, terus apa namanya? Setelah itu udah enjoy lagi nih nyetir, nggak masalah gitu kan. Udah hampir masuk Temanggung, tiba-tiba ada yang manggil Mas. Oh, dari luar. Dari belakang. Masih dari belakang. Masih dalam mobil. Dalam mobil. Oh. Mas gitu. Saya agak pelan-pelan terus saya agak pelan-pelan. Saya tengok belakang. Gue tidur Mas. Berarti waktu itu Anda pikir penumpang yang di belakang ya Mas? Terus ya? karena terus saya ngurangi kecepatan. Bentar Mas ya. Ikut merinding loh ini Mas tadi. Iya. Terus gimana itu? Terus saya abaikan lagi Mas. Sampai 2 kali Mas. Mas, gitu. Suaranya lirih, wanita atau laki-laki? Wanita. Oh, wanita. Mas, gitu. Saya tengok lagi udah pada tidur, kiri saya juga tidur gitu kan. Karena udah hampir dini hari ya Mas ya. Udahlah aku cuek gitu. Singkat cerita, perjalanan setelah itu enjoy aja Mas. Enjoy, enak sampai lokasi gitu istilahnya, sampai ke Blitar. Hal itu terulang kembali Mas ketika cerita kan kita udah acara selesai ya. Terus kita pulang dari Blitar itu sekitar kita sampai Blitar sekitar pukul 10 siang Mas. 10 siang? 10 siang udah sampai Blitar kita, maksudnya udah transit, udah istirahat, udah ke acara gitu istilahnya. Acara itu lamaran tadi. Itu lamaran gitu istilahnya. Itu Mas Adit mengantar kembali ke Temanggung? Ke Temanggung lagi. Nah, kita pulang dari Blitar itu sekitar Isya Mas. Berarti Isya sempat istirahat juga? Iya, istirahat Mas. Sampai Blitar, kita cabut Isya. Kita transit di Ponorogo Mas, Alun-alun Ponorogo. Itu berapa jam ya Mas kalau dari Blitar? Sebenarnya nggak nyampe berapa ya, sekitar 3 jam kalau nggak salah, nggak nyampe kalau nggak salah Mas. Berarti 3 jaman lah. Masih agak ramai ya Mas? Masih ramai. Ya, tapi waktu itu kan masih corona Mas. Oh masih iya. Corona, masih COVID-19, masih kencengnya sampai COVID-19. Masih kenceng-kencengnya itu ya. Jadi sekitar pukul segitu itu udah lengang gitu loh Mas. Orang jualan-jualan juga sedikit ya Mas? Masih ada tapi cuma 1, 2, 3 lah gitu. Karena masih suasana COVID Mas, kita mau waktu itu saya teledor Mas.
Jadi saya tuh pengen kencing mas. Akhirnya saya kencing kembali di salah satu lokasi. Karena nggak ada karena nyari pindah, tempat susah gitu. Nah, saya kencing sembarangan dan saya guyur pakai air minum saya yang satu botol botol aqua 1 liter itu. Saya guyur sampai saya nggak minum di jalan mas. Saya guyur pakai itu, udah pokoknya bersih, pokoknya saya guyur gitulah istilahnya. Saya nggak ngawur gitu istilahnya. Permisi dulu lah gitu ya. Waktu itu enggak mas. Oh, karena keburu-buru gitu. Tapi terus saya berinisiatif saya guyur pakai itu. Udah singkat cerita, kita loading lagi, berangkat lagi, masuk penumpang masuk mobil semua, kita berangkat lagi. Nah ini yang harusnya mas, Ponorogo sampai Wonogiri itu cuma 1 jam mas. Itu saya tempuh hampir 2 jam. Padahal di perjalanan ada gangguan atau? Nah itu. Oh ada gangguan. Seperti apa Mas Adit? Mobil saya itu seperti melewati satu tempat itu berkali-kali mas. Jadi setiap saya nyelip truk gitu, truknya nggak nyelip lagi, hilang gitu mas. Oh iya. Saya nengok ke spion kok hilang, padahal tadi sama-sama kenceng gitu loh. Biasanya kalau ini ya, itu malam ya mas? Malam kalau nyalip kendaraan pasti di spion kelihatan, sorot lampu ya, itu. Sorot lampu itu paling kelihatan cuma sebentar aja, tapi terus hilang lagi. Ketika saya disalip, saya kejar nggak dapat mas. Saya kejar terus nggak dapat. Terus saya selip motor beberapa, kok tak tunggu nggak nyelip lagi gitu kan. Oh saya ingat, wah aku habis kencing sembarangan tadi gitu kan. Terus saya jawab mas. Nah di sela-sela itu mas, di sela-sela apa namanya, saya nggak sampai itu mas. Si cewek yang manggil itu manggil lagi mas. Oh ya, itu posisi penumpang tidur semua mas, kan udah capek tuh mas, perjalanan tahu diri balik ke Jogjanya kan pasti capek. Manggil lagi mas, itu sampai 3 kali di jalan perjalanan Ponorogo ke Wonogiri itu mas. Saya deg-degan juga mas, uyuh merinding itu mas. Terus saya coba pelan-pelan mas, terus setiap saya habis nyelip saya pelan-pelan, nggak ada yang nyelip. Setiap disalip saya coba ikut nginjek gas, nggak dapat. Itu Mas Adit udah curiga kalau ini pasti sudah nggak beres. Iya, itu sudah curiga ya? Udah limit mas, maksudnya udah kok jauh banget gitu loh istilahnya. Saya udah tengok jam gitu kan, kok jauh banget, nggak nyampe Ponorogo, nggak sampai Wonogiri gitu. Itu Mas Adit pakai map atau sudah hafal? Belum. Saya udah karena sudah hafal tempat itu ya? Saya belum buka map, buka map gitu kan, sama pelan-pelan gitu kan. Saya habis nyalip pelan-pelan, mobil yang belakang nggak nyalip lagi gitu, motor pun kayak gitu mas. Terus saya inget mas, kalau saya habis kencing sembarangan tadi ya. Terus saya jawab, saya mohon maaf tadi udah kencing sembarangan. Terus walaupun saya kencing sembarangan kan udah saya guyur pakai air minum saya bersih, ya, sehingga saya sampai saya relakan saya nggak minum sampai sini gitu istilahnya. Maksud ya mau ganggu seperti ini, penumpang saya juga udah pada capek semua gitu kan. Terus saya ingat mas, baterai cuma tinggal berapa persen ya, 4-5% kalau nggak salah. Saya beraniin buka map mas. Udah sambil nyetir, udah 1 jam lebih mas, 1,5 jam. Saya buka map, tahu-tahu depan itu udah Gapura Wonogiri tuh. Langsung tiba-tiba lihat itu udah Wonogiri. Saya lihat depan, ya Wonogiri itu mas. Jadi apa namanya ya, pengalaman paling serem saya sih itu mas. Itu dari Wonogiri sampai Jogja sampai Temanggung udah nggak ada masalah, udah maksudnya udah kayak biasa lah gitu loh, udah nggak ada gangguan apapun gitu mas. Ya karena mungkin keteledoran saya aja gitulah mas, istilahnya dari awal. Mungkin si mbak-mbak ini udah mengingatkan atau gimana kan, saya juga kurang paham gitu. Soalnya yang suara wanita tadi dari Temanggung itu sudah ikut berarti udah ikut dan posisinya dia itu manggil, posisi udah tidur semua mas, udah terlelap tidur semua, kiri kanan saya tidur semua gitu. Mohon maaf kan isinya kan bapak sama ibu ya mas ya. Suaranya tuh suara masih muda gitu ya? Gitu loh istilahnya. Mas gitu, kalau mas gitu kan, kalau dipanggil mas kan nggak tahu belakang ada apa ya, ada yang mabuk atau ada yang mau
pipis, turun gitu atau ya. mau turun bentar gitu kan terus mulai kecepatan tengok gitu. Ternyata semua tidur ya. Semua tidur gitu. Dan itu terulang pada saat kembali, saya kembali dan di momen yang bersamaan saya itu kayak terjebak gitu istilahnya. Jadi jarak tempuh yang seharusnya 1 jam lah ya dari untuk ke Wonogirinya itu ya malah jadi kayak diputer-puterin gitu ya. Jadi dari awal itu sudah ada keanehan itu ya. Tapi udah curiga kalau ini pasti gara-gara tadi saya buang air misalnya buang air kecil sembarangan gitu. Pasti ini nih gitu ya Mas. Jadi udah untung saya ingat Mas gitu loh. Kalau saya melupakan saya tadi ini sembarangan kan nggak tahu nih saya di sini apa enggak gitu kan. Wah, ini perjalanan ini ya horor yang cukup menegangkan karena selain membawa sendiri juga membawa rombongan. Iya, keselamatan penumpang itu ya Mas Adit ya. Jadi teman-teman ini untuk selalu berdoa kalau terutama di dalam melakukan perjalanan jauh itu pasti ada aja ya Mas ya, kadang gangguan atau di tengah-tengah itu mungkin kita merasa nggak capek tapi gangguan itu kadang menghampiri juga ya, terutama biasanya di daerah-daerah tertentu yang udah terkenal misalnya Mas. Jadi warga sekitar kalau ditanya misalnya, oh iya Mas di daerah situ tuh dulu pernah seperti ini pasti untuk apa ya, kalau orang Jawa bilang itu kalau untuk jaga nih lewat tempat itu biasanya apa Mas, klakson atau gimana? Kalau saya biasanya klakson Mas. Oh klakson gitu ya. Maksudnya atau ngedem gitu ya Mas ya, lampu gitu ya. Kalau nggak ngedem klakson dia buat ini sih apa menurut saya kalau dari segi pamit kulon nuwun memang bener sih, maksudnya kita mengistilahkan klakson itu kita permisi gitu ya gitu loh. Kalau di sisi lain ketika orang mendengar klakson, ketika dia ngalamun jadi fokus kembali Mas. Oh ya betul sekali. Jadinya kalau menurut saya seperti itu sih Mas, ketika klakson tun gitu kan, sumpamanya terkadang kita mejek klakson pun kita kadang kaget kok gitu. Iya. Kaget sendiri gitu istilahnya. Jadi kita kayak kembali fresh lagi yang tadinya gitu, ngantuk karena kaget itu ya. Ya gitu istilahnya. Kalau menurut saya sih Mas. Itu jadi tips teman-teman kalau kita apa ngalamun atau di tempat-tempat sepi itu biasanya jalan monoton ya, itu jalan monoton. Jadi kita langsung itu kan bablas saja. Jadi kalau pada saat di tempat-tempat yang di situ udah terkenal angkerannya gitu, mungkin klakson gitu ya klakson ya Mas. Kalau saya cenderung ke situ, orang lain juga fokus Mas, kaget juga kan. Wah, yang orang lain juga kita wah sudah difokus juga ini betul, gitu. Betul. Kalau jadi saya seperti itu Mas. Gitu. Pengalamannya seru sekali ini teman-teman dari Mas Adit, perjalanan horor beliau ini dari Jogja, Temanggung, terus Ponorogo ya Mas, Ponorogo kembali ke Temanggung lagi, dan itu perjalanan yang nggak singkat tapi perjalanan panjang, melelahkan, dan masih diganggu-ganggu semacam seperti itu yang kalau dipikir memang kita percaya dan tidak percaya, tapi kita memang berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Jadi mereka juga berdampingan dengan kita, begitu juga sebaliknya gitu. Terima kasih Mas Adit telah hadir di kanal Angker ini, dan jangan lupa teman-teman untuk like dan bagikan channel kami ini, dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar di video ini. Ingat dan selalu perhatikan langkah Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.